Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jamaah yasan taklim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membanyakkan kalimah yang sangat agung, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin, karena pada pagi ini kita diberikan nikmat yang sangat agung, yaitu nikmat sehat, nikmat masa, sehingga dengan nikmat tersebut kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempergunakan nikmat tersebut dalam hal kebaikan, iaitu menuntut ilmu agama, mempelajari tentang Al-Quran, mengerti dan memahami makna kalimah demi kalimah, memahami maksud dan tafsirannya. Baik, ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Insyaallah taala kita akan sambung pelajaran kita mengerti Al-Quran surah Ali Imran. Surah Ali Imran iaitu ayat yang ke-97. Ayat ini masih lagi berkaitan dengan dengan Makkah ataupun dengan Bekkah ataupun dengan Masjidil Haram, di mana pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tanda-tanda yang terdapat dalam Makkah, yaitu dalam Makkah. Di antaranya adalah terdapat maqam Ibrahim, yaitu batu yang dijadikan oleh baginda Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai pijakan untuk membangun ataupun meletakkan Ka'bah ketika membangun Ka'bah. Kemudiannya di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagi yang ingin menggunakan Al-Quran, silakan buka muka surat yang ke-62. Muka surat 62 juzuk 4 ya. Ataupun yang ingin menggunakan buku, silakan buka muka surat yang ke-16. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن
تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. Pada ayat yang ke-97 daripada fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim sehingga kana amina ini kita sudah jelaskan pada minggu lepas. Jadi kita akan sambung pada perkataan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti, dan di antara kewajiban manusia kepada Allah yaitu hajjul baiti, itu melaksanakan haji ke Baitullah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti, di antara kewajiban manusia kepada Allah ataupun kerana Allah, hajjul baiti yaitu haji ke Baitullah. Sekejap. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti, dan di antara kewajiban manusia kepada Allah hajjul baiti, haji ke Baitullah. 'Alan nas ini bermakna wajib atas manusia. Jumhur mengatakan bahwasanya ayat inilah yang menjadi dalil kewajiban haji ataupun kewajiban melaksanakan haji ke Baitullah, yaitu Makkatul Mukarramah. Ada juga sebahagian yang mengatakan bahawa dalil haji yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala wa atimul hajja wal umrata lillah. Ala kulli hal, kedua-dua ayat ini menjelaskan tentang kewajiban haji bagi umat Islam. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Man yaitu bagi orang istata'a yang mampu, ilaihi sabila mengadakan perjalanan. Man istata'a ilaihi sabila yaitu orang yang mampu mengadakan perjalanan kepadanya. Man istata'a. Man istata'a ini merupakan fi'il madhi yang mengikut wazan istaf'alah. Asalnya istata'a. Istata'a bermakna mampu ataupun boleh ataupun dapat. Di sini perkataan istata'a ini lebih sesuai diterjemahkan dengan mampu. Istata'a yastati'u. Fi'il mudhari' dia adalah yastati'u. Istata'a mampu. Ilaihi. Perkataan ilaihi di sini, ila di sini merupakan huruf jar majrur. Ila ini adalah huruf jar, sedangkan hi adalah merupakan isim dhamir yang merujuk kepada perkataan al-baitu. Sedangkan isim dhamir itu mempunyai rujukan, dan rujukan hi di sini merujuk kepada al-bait. Nah, ilaih kepada Baitullah, kepada al-bait yaitu Makkatul Mukarramah, ataupun kepada
Makkah. Sabilan di sini maf'ul kepada perkataan istita'ah. Sabilan bermakna perjalanan. Ya, sabilan ini bermakna perjalanan. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Perkataan hijjul baiti di sini merupakan susunan idhafah, mudhaf dan mudhaf ilaih. Asal hijjul bait ini sebelum digabungkan, sebelum dimudhafkan kepada perkataan al-bait, ya, al-baitu kemudian al-hajju. Hajjun dan al-hijjun dan al-baitu. Hijjun haji, melaksanakan haji. Al-baitu baitullah. Jadi apabila digabungkan dua perkataan ini, maka dia dibaca hijjul baiti. Hijjul baiti melaksanakan haji ke Baitullah. Jadi hijjul baiti ini makna dia adalah melaksanakan haji ke Baitullah ataupun berhaji ke Baitullah. Jadi terjemahan secara maknawi yaitu di antara kewajiban manusia kepada Allah ialah melaksanakan haji ke Baitullah, yaitu melaksanakan haji ke Baitullah. Di sini tadi disebutkan kan, di antara kewajiban manusia. Manusia ni yang dimaksud ni siapa? Adakah semua manusia? Memang semua manusia wajib. Ya, wajib. Yang dimaksud manusia di sini ialah manistato'ah. Manistato'ah. Kita semua orang Islam ni diwajibkan melaksanakan haji sebagaimana yang kita sudah ketahui bahwa haji ini merupakan rukun Islam yang kelima. Ya. Ini bagi yang mampu. Ialah orang yang mampu ataupun bagi yang mampu. Jadi yang dimaksud an-nas di sini adalah manistato'ah. Orang yang mampu. Manistato'ah orang yang mampu. Berarti kalau orang yang tidak mampu, tidak berkewajiban untuk melaksanakan haji. Yang dimaksud mampu di sini siapakah dia? Ilaihi sabila, yang mampu ilaihi sabilan untuk menuju ataupun yang mampu dalam mengadakan perjalanan, mampu mengadakan perjalanan. Inilah mereka orang muslim yang diwajibkan melaksanakan haji, mampu melaksanakan perjalanan ke Baitullah. Jadi macam mana yang disebut dengan mampu mengerjakan ataupun mampu melaksanakan perjalanan ke Baitullah, berarti di situ ada beberapa komponen ataupun ada beberapa perkara penting yang mesti dia miliki, yang mesti dia mampu untuk melaksanakan perjalanan ke Baitullah, untuk melaksanakan haji. Di antaranya kemampuan dia adalah al-mal, harta. Ya, harta. Kalau dia tidak mempunyai harta, tidak mungkin dia akan melakukan perjalanan ke Baitullah. Karena Baitullah itu ataupun tanah haram amatlah jauh, apalagi daripada Nusantara. Ya, mampu perjalanan dari segi harta. Ya, dari segi, jadi yang pertama itu adalah dari segi harta. Yang kedua ialah daripada kondisi ataupun keadaan badan kita. Ya, keadaan badan kita. Kalau kita sehat, kita mampu untuk melaksanakan haji, untuk melakukan perjalanan, maka baginya wajib untuk melaksanakan haji. Ya. Itu lagi. Jadi harta, kemudian keadaan ataupun kondisi badan kita. Kalau kita sehat boleh mengerjakan haji ke Baitullah. Okey, kemudiannya yaitu apa lagi? Yaitu tunggangan ataupun kendaraan. Kalau ada kendaraan, kalau dia mempunyai kemampuan yaitu kendaraan, boleh mengerjakan ataupun melaksanakan haji ke Baitullah. Baik, sebagaimana disebutkan oleh dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan disebutkan oleh Imam Al-Hakim, dan ini juga ditulis ataupun disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirannya. Kata Ibnu Katsir, wa rawahu Al-Hakim min hadisi Qatadah an Hammad bin Salama an Qatadah an Anas. Hadis ini adalah hadis Imam sahabat Anas dan direkodkan oleh Imam Al-Hakim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an qawlihi man istata'a ilaihi sabila. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, kata Anas, pernah ditanya tentang firman Allah man istata'a ilaihi sabila. Apa maksud dia?
Ya, orang yang mampu melakukan perjalanan. Nah, yang dimaksud orang yang mampu melakukan perjalanan ini macam mana? Siapa dia? Ya, faqila mas sabil. Baginda ditanya, mas sabil, apa itu sabil? Dalam perkataan istata ilaihi sabila. Sabila ni adalah perjalanan ya. Makna asal dia adalah perjalanan. Perjalanan. Namun, apa yang dimaksud perjalanan ini? Sahabat ni bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, baginda bersabda, az-zadu war-rahilatu. Ini ada dua. Ya, az-zadu war-rahilatu. Yang dimaksud as-sabil dalam perkataan istata'a ilaihi sabilani ialah az-zadu war-rahilatu. Az-zadu ni adalah perbekalan. Perbekalan ya ketika dia berada dalam perjalanan sehingga sampai kepada kota Makkah. Bekal dia cukup. Harta yang dia bawa untuk membeli makanan, untuk membeli keperluan dan sebagainya ini cukup. Ini disebut dengan az-zad. Ya, dan perbekalan yang ditinggalkan untuk keluarganya juga cukup. Ini maksud dia. Jadi tidak hanya perbekalan dia ketika dia mengerjakan haji selama dia berada di perjalanan, tetapi perbekalan itu juga yang ditinggalkan bagi keluarganya yang ada di yang ditinggalkan. Nah, sebab dia mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarga selama dia meninggalkan keluarga. Ini yang pertama, az-zadu, perbekalan. War-rahilatu, yang kedua adalah tunggangan ataupun kendaraan. Nah, kalau dulu orang-orang yang mengerjakan haji ke Baitullah ni, dia menggunakan unta ataupun kuda. Ya, karena dulu tidak ada kendaraan seperti sekarang, tidak ada kapal pesawat, tidak ada kapal terbang, tidak ada kereta dan sebagainya. Kalau dulu menggunakan kendaraan adalah al-ba'ir, yaitu unta ataupun kuda dan sebagainya. Jadi inilah yang dimaksud faqila masabil. Sabil itu ialah az-zadu war-rahilatu. Bagi yang mempunyai zat, perbekalan, war-rahilatu, dan tunggangan ataupun kendaraan, maka bagi mereka wajib melaksanakan haji ke Baitullah. Nah, jadi ini jumhur ulama mengatakan bahawa sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibn Katsir, bahwa ayat inilah yang menjadi dalil kewajiban haji, ya, selain daripada ayat wa atimul hajja wal umrata lillah. Okey, wa man kafar fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa man kafara, dan sesiapa yang ingkar terhadap hukum haji. Wa man kafara, sesiapa kafara, yang ingkar. Perkataan kafara di sini makna yang sesuai adalah ingkar terhadap hukum haji. Ini maksud dia dalam tafsir, sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir Abdullah ibn Abbas, bahwa ini maksud kafara di sini kafir, yaitu tidak mempercayai ataupun ingkar terhadap hukum haji. Ingkar terhadap hukum haji. Ini adalah tafsir riwayat Ibn Abbas. Ya. Yakni barang siapa yang kafir terhadap kewajiban haji, dia tidak percaya bahwa haji itu adalah wajib. Ya. Dan tidak memandang bahwa haji adalah sebuah kebajikan dan meninggalkannya merupakan sebuah dosa. Fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ataupun fa innallaha, maka ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ghaniyun. Perhatikan di sini ya, ghaniyun, maha kaya, tidak memerlukan, tidak membutuhkan pertolongan ataupun sesuatu pun ya daripada makhluknya. Ya, ghaniyun, tidak memerlukan, maha kaya. Maha kaya ni maksud dia adalah tidak perlu, maha kaya. Allah Subhanahu wa taala menguasai, memiliki segala-galanya. Apabila Allah Subhanahu wa taala ingin berkehendak untuk berbuat sesuatu, tinggal mengatakan kun fayakun. Itu Allah Subhanahu wa taala. Ghaniyun, maha kaya, tidak memerlukan, tidak membutuhkan pertolongan manusia, tidak membutuhkan pertolongan makhluk, tidak membutuhkan kepada malaikat, tidak membutuhkan kepada manusia. Justru kitalah yang butuh, yang memerlukan pertolongan Allah Azza wa Jal. Ghaniyun 'anil 'alamin,
tidak memerlukan sesuatu anil alamin daripada seluruh alam. Anil alamin daripada seluruh alam. Alam, seluruh alam ini yang ada di alam ini. Jin ke, manusia ke, haiwan ke, benda-benda. Tidak perlu. Allah tidak memerlukan mereka. Justru mereka ini semua ni memerlukan pertolongan Allah. Ya, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain. Wa antumul fuqara. Apa? Yang bermaksud kalianlah semua yang memerlukan Allah Azza wa Jalla. Wa antumul fuqara'u ila Allah. Kalau tak silap macam itulah. Jadi barang siapa ni yang ingkar terhadap hukum kewajiban haji dan bahawa meninggalkan haji itu bukan merupakan perkara dosa, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan pertolongan mereka. Jadi orang yang ingkar terhadap hukum haji ini, maka Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah akan akan menghisab amalan mereka, ya, akan memasukkan orang-orang yang tidak mempercayai terhadap kewajiban haji ini akan dimasukkan ke dalam neraka. Okey. Coba kita perhatikan ni, tengok dalam tafsir Ibn Katsir rahimahullahu taala. Wa man kafara fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Ai inna man jahada. Okey, boleh tengok dalam beberapa tafsir ni, banyak dalam tafsiran dia ni. Inna man jahada farad al-haji fa ankara wujubahu wa kafara bihi. Sesiapa, ya, yang jahada farad al-haji, yang menentang kefarduan haji, fa ankara wujubahu wa kafara bihi, kemudian dia tidak mempercayai, mengingkari kewajiban haji dan dia menyatakan bahawa haji itu tidak wajib, fa innallaha ghaniyun anhu, Allah tidak memerlukan dia, wa an hajihi, dan dia tidak perlu tidak memerlukan haji dia, wa an sa'iri khalqihi, dan Allah tidak perlu kepada pertolongan-pertolongan makhluknya. Dicakap haji ini tidak wajib. Ini bahaya. Ini bahaya, tidak boleh. Kemudian kita beralih kepada ayat yang ke-98. Qul ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillahi wallahu syahidun ala ma ta'malun. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Setiap perkataan qul dalam Al-Quran itu ditunjukkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul ini adalah kata suruhan, ya. Kata suruhan, kata perintah kepada baginda. Berarti apabila ada perkataan qul, ini ada informasi, ya, ada informasi yang sangat penting untuk disampaikan kepada umatnya. Termasuk pada ayat ini adalah kepada ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Ya ahlul kitab. Jadi baginda Nabi disuruh mengatakan kepada Yahudi dan Nasrani, wahai ahlul kitab, wahai Yahudi dan Nasrani. Ia di sini merupakan ia nida, yaitu huruf seruan, huruf untuk menyeru. Ia wahai. Apabila ada perkataan ia yang terletak sebelum perkataan isim, ia itu adalah ia nida. Ia nida, ia yang untuk menyeru. Nida ini makna dia menyeru. Ya nida huruf yang digunakan untuk menyeru. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Lima, kenapa? Lima, mengapa? Takfuruna, kalian kafir. Takfuruna, kalian kafir. Takfuruna di sini merupakan af'alul khamsah, ya. Ini merupakan fi'il af'alul khamsah. Kenapa dia disebut fi'il af'alul khamsah? Karena takfuruna ini merupakan fi'il mudhari yang diakhirkan oleh waw dan nun. Mana-mana fi'il mudhari yang diakhirkan oleh waw dan nun itu disebut af'alul khamsah. Ini mengikut wazan taf'uluna. Takfuruna, taf'uluna. Takfuruna, kalian kafir. Ini menunjukkan jamak, ya. Takfuruna, kalian mengingkari ataupun kafir. Ini bentuk jamak. Bi ayatillahi, kepada ayat-ayat Allah.
Biayatillahi, kepada ayat-ayat Allah. Wallahu. Jadi di sini kalimat pertanyaan ya. Lima takfuruna biayatillah ini adalah ayat pertanyaan. Ayat pertanyaan, ayat soalan. Lima takfuruna biayatillah. Mengapakah kalian itu ingkar terhadap ayat-ayat Allah? Biayatillah. Ayatun di sini adalah jamak muannas salim, yaitu kata jamak yang ditunjukkan kepada apa nih? Jamak untuk perempuan ataupun wanita. Ayatun. Ya, karena di sini diakhirkan oleh alif dan ta maftuhah. Biayatillahi, ayat-ayat Allah. Jadi di sini Allah apa nih? Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, wahai kalian orang-orang Yahudi dan Nasrani, kenapa kalian masih ingkar kepada ayat-ayat Allah? Padahal ayat-ayat Allah itu telah nyata, buktinya sudah ada. Al-Quran ada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan dalam kitab-kitab kalian, dalam kitab Taurat dan Injil, sudah ada, sudah datang. Islam dengan apa nih? Dengan ajarannya, dengan syariatnya sudah menjadi bukti bagi apa nih, bagi nubuah, ya, bagi kenabian baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat sudah ada, tapi kenapa kalian masih ingkar? Haji adalah sebagai syariat daripada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kenapa kalian tidak mau melakukan haji? Lima takfuruna bi ayatillah wallahu syahidun ala ma ta'malun. Wallahu, padahal Allah syahidun, maha menyaksikan, maha mengetahui. Syahidun di sini salah satu daripada asmaul husna, ya, asmaul husna. Wallahu syahidun, wallahu syahidun, dan padahal Allah syahidun, maha menyaksikan. Syahidun, maha menyaksikan. Ala ma ta'malun, atas apa yang kalian buat. Ala ma ta'malun, atas apa yang kalian buat. Ala ma ta'malun, atas apa yang kalian buat. Ta'malun sama dengan takfurun. Ta'malun adalah af'alul khamsah, daripada perkataan fi'il madhi amila ya'malu. Amilah ya'malu. Apabila dibentuk kepada jamak, maka tambahkan waw dan nun menjadi ta'maluna. Ya'maluna ta'maluna. Ya'maluna ta'maluna. Okey. Okey. Nah, jadi di sini dalam Tafsir Ibn Katsir disebutkan. Ya ma'syaral Yahud wan Nasara, wahai sekumpulan orang-orang Yahudi dan Nasara dan Nasrani, malladhi yahmilukum ala jahdi hujajillahi ta'ala allati ja'at biha kutubukum. Apa yang membuat kalian itu menentang hujah-hujah Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam kitab-kitab kalian? Hujah-hujah, dalil-dalil yang kalian tentang itu sudah dibuktikan, sudah disebutkan dalam kitab-kitab kalian, tetapi kenapa kalian masih kufur? Kenapa kalian masih ingkar? Allati tusbitu nubuwati wa sidqa ma ji'tu bihi min Allah Ta'ala, yang menetapkan tentang kenabian aku dan membenarkan apa yang aku bawa daripada Allah Subhanahu wa taala. Falima tajhaduna dzalik wa antum ala ilmil haqq, ala ilmin bil haqq. Kenapa kalian itu masih membantah, masih ingkar, padahal kalian itu sudah tahu dengan jelas dalam kitab kalian disebutkan. Dalam Al-Qur'an pun juga disebutkan. Al-Quran dan Taurat dan Zabur, dia memiliki ajaran yang sama. Allah Ta'ala syahidun ala kufrikum. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaksikan kepada apa yang kalian perbuat. Apa yang kalian perbuat, apa yang kalian dustakan itu Allah menyaksikan. La yakhfa alaihi syai'un wa sayujazikum ala kufrikum bima tastahiqun.
Tak ada yang tersembunyi, tak ada yang terlewatkan dari apa daripada Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kalian kerjakan, tentang apa yang kalian ingkari. Kemudian nanti di yaumil qiyamah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang setimpal, balasan yang sesuai dengan apa yang kalian perbuat. Makanya hati-hati. Wallahu syahidun ala ma ta'malun. Sebagaimana yang disebutkan tadi, bahwa syahidun ini merupakan salah satu asmaul husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik dan yang agung. Setiap apa yang kita perbuat ini, ya, setiap detik kita berbuat sesuatu, Allah akan menyaksikan. Disaksikan oleh Allah dan dicatat. Ya, pukul sekian sekian, jam sekian sekian, hari sekian, bulan sekian, detik pada detik sekian, si fulan mengerjakan seperti ini, si fulan ingkar, si fulan seperti ini dan seperti itu, akan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dicatat dalam buku-buku malaikat. Kemudian nanti akan dipertontonkan di yaumil qiyamah. Setelah dipertontonkan nanti di yaumil qiyamah, dia akan dihisab, dimintai pertanggungjawaban. Kemudian setelah dimintai pertanggungjawaban, dia akan diberikan balasannya. Kecuali apabila Allah Subhanahu wa taala memaafkan, memberikan keampunan kepada dia nanti di yaumil qiyamah. Apatah lagi apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada dia, maka dosanya akan diampunkan. Pada ayat yang ke-99, "Qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha 'iwajan wa antum syuhada." Ini lagi nih. Ayat yang ke-99 ini juga ditujukan kepada ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Ada perkara penting yang ingin diceritakan, yang disuruh sampaikan kepada ahlul kitab. Ya ahlul kitab, wahai ahli kitab Yahudi dan Nasrani, lima tasudduna an sabilillah. Kenapa? Lima. Kalau kita berjumpa dengan perkataan lima itu bermaksud apa? Makna dia adalah kenapa ataupun mengapa. Lima, kenapa? Mengapa? Tasudduna an sabilillah, kalian menghalang-halangi orang yang beriman an sabilillahi, daripada jalan Allah. Ya, lima tasudduna. Tasudduna ini makna dia adalah menghalang-halangi ataupun berpaling. Sadda yasuddu. Fi'il madhi dia adalah sadda. Sama dengan maddah. Madda yamuddu, sadda yasuddu. Naikkan wazan, fa'ala yaf'ulu. Ya. Cuma ini disebut dengan fi'il mudha'af dalam ilmu sharaf. Bagi kalian yang belajar ilmu sharaf, insyaallah tahu. Lima tasudduna, mengapa kalian menghalang-halangi? Tasudduna disebut af'alul khamsah sebab dia diakhirkan oleh waw dan nun. Kata fi'il mudhari yang diakhirkan oleh waw dan nun menunjukkan jamak. Kenapa di sini fi'ilnya datang dalam bentuk jamak? Karena sebelum kata fi'il ini ada perkataan ahlul kitab yang ditunjukkan kepada Yahudi dan Nasrani. Tasuddun, menghalang-halangi. Siapa yang kalian halang-halangi di sini? Mana maf'ul bih? Mana maf'ul bih? Yaitu man amana, yaitu orang yang beriman. Man amana, orang yang beriman. Kenapa kamu menghalang-halangi orang yang beriman? Man amana. Man, orang. Amana, yang beriman. An sabilillahi, daripada jalan Allah. An sabilillahi, daripada jalan Allah. An sabilillahi ini adalah jar majrur, ya, jar majrur. An adalah huruf jar, sabilillahi, sabili majrur, ataupun disebut al-masbuq biharfil jar, isim yang didahului oleh huruf jar, yaitu an. Sabili mudhaf, Allahi mudhafun ilaih. An sabilillahi, daripada jalan Allah. Tabghunaha iwaja, tabghunaha, engkau menginginkannya,
Tabaghuna. Tabaghuna ni ay tatlubuna. Ya. Makna tabaghuna ni ialah tatlubunaha, tabaghunaha, iaitu kamu mencari ataupun menginginkannya ataupun menghendakinya. Tabaghunaha, kamu menghendakinya, iwajaw wa antum syuhada, iwajan bengkok, wa antum syuhada, padahal kamu menyaksikan. Tabaghunah, engkau ataupun kalian. Tabaghunah ni juga disebut sebagai af'alul khamsah, sama dengan tasudduna, dengan takfuruna, ta'maluna. Makna dia adalah menghendakinya, menghendaki jalan Allah Subhanahu wa taala, iwajan, menjadi bengkok. Iwajan, menjadi bengkok. Iwajan ni lawan kepada mustaqim. Mustaqim lurus, iwajan adalah bengkok. Ya. Ataupun lawan kepada qayyiman, lurus. Qayyiman lurus, iwajan bengkok. Wa antum syuhada, dan kalian itu menyaksikannya. Wa antum syuhada, dan kalian menyaksikannya. Syuhada ni jamak kepada syahidun. Jamak kepada syahidun ataupun syahidun. Syuhada, syahidun, ya. Syahidun menyaksikan. Syuhada orang-orang yang, syahidun orang yang menyaksikan, syuhada orang-orang yang menyaksikan. Syahidun ni bentuk mufrad dia, syuhada bentuk jamak dia. Okey. Apa yang dimaksud dalam ayat ini? Mari kita tengok dalam tafsir Ibn Katsir rahimahullahu taala. Qul ya Muhammad, memanglah seperti mana yang sudah kita ketahui bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani ini mereka tidak senang. Mereka tidak bahagia apabila orang-orang kafir ni memeluk agama Islam. Mereka tidak bahagia, mereka tidak senang melihat orang-orang Islam itu patuh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala apabila salat apabila salat menghadap Kaabah, mereka tidak senang. Benci. Bahkan mereka ini menghalang-halangi orang yang beriman ini untuk mengerjakan ibadah. Ya. Mereka menghalang-halangi orang beriman untuk beribadah. Bahkan mereka ini sangat ingin sekali agar orang-orang yang telah beriman ini kembali kepada kafir. Kembali kepada kafir. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah, "Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min anfusihim." Bahwasanya wadda katsirun min ahlil kitab, banyak daripada orang-orang ahli kitab ni yang menginginkan, yang menghendaki. Wadda katsirun min ahlil kitab ayyardukum min ba'di imanikum, supaya orang-orang yang beriman itu kembali kepada kekafiran. Banyak. Memang tidak senang kalau orang-orang Islam itu bersatu, beribadah kepada Allah, taat, tunduk kepada perintah Allah. Mereka menginginkan agar orang-orang yang beriman ini kembali kepada jalan kesesatan. Makanya di sini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mentaubih mereka, mencela mereka, lima tasuddun an sabilillahi man aman. Kenapa kalian itu ingin sekali sangat menghalang-halangi orang yang beriman supaya kembali kepada kekafiran, supaya kembali kepada kesesatan? Sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ya ma'syarul yahud wan nasara lima tudilluna ibadallahil mu'minin an tariqillahi alladhi ji'tu bihi min indillah wal musilu ila Allah. Kenapa kalian orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya, menyesatkan hamba-hamba Allah yang beriman daripada jalan Allah yang aku bawa kepada jalan kesesatan? Turiduna inhirafa hadha tariq an istiqamati, kalian menghendaki agar jalan ini menjadi bengkok. Liyazigha bil mu'minina min al-huda ila ad-dhalal, supaya orang-orang yang beriman itu lari, berpaling
daripada jalan petunjuk kepada jalan kesesatan. Wal halu annakum ta'lamunal haqq, padahal kalian itu mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Misdaqan lima tajidunahu fi kutubikum kasifati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang disebutkan dalam kitab kalian tentang sifat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa pada akhir zaman, bahwa pada suatu saat nanti akan ada seorang nabi, ya, yang memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kepada mencegah perkara yang mungkar. Ya, disebutkan dalam kitab-kitab kalian, tetapi kenapa kalian masih menghalang-halangi orang yang beriman itu supaya mereka kembali kepada jalan kesesatan? Kalian menginginkan satu yang jalan yang lurus menjadi jalan yang bengkok, dan ini adalah mustahil, tidak akan pernah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, wa mallahu, dan tidaklah Allah. Ma di sini merupakan ma nafi, ma yang bermakna tidak. Wa mallahu, dan tidaklah Allah bighafilin, lengah, amma ta'malun, terhadap apa yang kamu perbuat. Wa mallahu, dan Allah tidak lengah. Wa mallahu bighafilin. Bighafilin, ghafil ni makna dia adalah lengah ataupun lalai. Ya, ataupun lalai. Lalai, lengah ini adalah sifat manusia. Sabat, ya, tetap dalam diri manusia sifat lengah, sifat lalai. Kadang lupa, kadang malas, kadang sengaja tidak berbuat. Ini disebut ghafil, lengah, lalai. Tetapi untuk Allah Subhanahu wa taala, la ta'khuduhu sinatu wa la naum. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tidur, tidak pernah mengantuk. Al-qiyamu, apalagi al-qayyum, yang sentiasa mengurus makhluknya. Syahidun, menyaksikan, melihat, alimun, mengetahui. Ya, alimun, mengetahui, as-sami', mendengarkan, al-basir, melihat. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lengah, tidak pernah lalai, melihat, menyaksikan, mendengar, mengurusi makhluknya, tidak pernah mengantuk, tidak pernah tidur. Makanya semua apa yang kita kerjakan, termasuk yang dikerjakan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam menyesatkan orang-orang yang beriman, semuanya dilihat, didengar, disaksikan, dicatat. Dan nanti di yaumil qiyamah akan diberikan balasan mereka. Apa yang mereka lakukan dahulu di dunia kepada orang-orang yang beriman, nanti di yaumil qiyamah akan dipertontonkan kepada mereka. Dan al-masir, tempat pengembalian, tempat kembali yang amat fantasi dengan mereka ini adalah tidak lain melainkan neraka jahanam. Nah, tengok ni dalam tafsir Ibn Jarir, tafsir Ibn Katsir, laisa Allahu azza wa jalla bighafilin ayyuhal yahud wan nasara. Allah tidak pernah lengah, wahai orang-orang Yahudi dan Nasrani, ambalalikum wa idlalikum, daripada kesesatan kalian dan penyesatan kalian. Bal yuhsi a'malakum wa 'alaiha yujazikum. Justru Allah Subhanahu wa taala akan menghitung, ya, akan menghisab amal-amal kalian, wa 'alaiha yujazikum, dan akan memberikan balasannya yang setimpal. Okay, pada ayat yang ke-100. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Ayat yang ke-100 ini ditunjukkan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. In tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab. In tuti'u, jika kamu taat.
Jika kamu mentaati. In di sini adalah huruf syarat. Ya. Huruf syarat. Dan huruf syarat ini termasuk amil jawazim. Huruf jazm. Apabila in di sini masuk kepada fi'il mudhari, maka fi'il mudhari tersebut hukum i'rabnya menjadi majzum, menjadi jazm. Asal tuti'u, in tuti'u, asal dia tuti'una. Tuti'una, kalian mentaati. Kalian mentaati. Apabila dimasuki oleh in syartiyah, in huruf syarat ini, maka nun ini dihilangkan. In tuti'u, jika kalian taat. Ini dalam ilmu nahwu ya, pembahasan dalam ilmu nahwu. In tuti'u, jika kalian mentaati. Mentaati siapa? Fariqon golongan ataupun sekumpulan. Fariqon ini kedudukannya menjadi maf'ul bihi daripada tuti'u. Jika kalian mengikuti, mentaati golongan minal ladina utul kitab, golongan daripada orang-orang yang diberikan kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani. Fariqan ni makna dia adalah golongan ataupun sekumpulan ataupun sebagian. Fariq, golongan ataupun kumpulan. Minal ladina utul kitab, daripada orang-orang yang diberikan Alkitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Jadi di sini pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman ya kepada orang-orang yang beriman, kepada para sahabat. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang mengaku dirinya bahwa dia adalah beriman kepada Allah, beriman kepada Muhammad, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada hari kiamat. In tuti'u fariqan minal ladina utul kitab, jika kalian itu mentaati. Diperhatikan, jika kalian mentaati, tunduk, mengikuti ajaran orang-orang Yahudi dan Nasrani, perhatikannya. In tuti'u fariqan, ini makna dia adalah tunduk, patuh, taat kepada ajaran orang-orang Yahudi dan Nasrani. Apa konsekuensi dia? Yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Yaruddukum, ya, yaruddukum, niscaya mereka akan mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah iman, setelah keimanan. Yaruddukum akan mengembalikan kamu ba'da imanikum kafirin, menjadi kafir setelah iman. Akan mengembalikan kamu menjadi kafir ba'da imanikum, setelah iman. Kalau kita tengok dalam terjemahan, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir setelah beriman. Betul. Ya? Yaruddukum. Yaruddu ni ialah jawaban kepada in tuti'u. Ya, sebagaimana disebutkan tadi, tuti'u ni dia adalah af'alul khamsah. Hukum i'rab dia adalah majzum, jazm. Ini disebut dengan fi'il syarat, ya, fi'il syarat. Fi'il syarat membutuhkan jawab syarat. Dan yang menjadi jawab syarat di sini adalah yaruddukum. Jika kalian itu taat kepada sekumpulan orang-orang yang diberikan kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, yaruddukum, maka mereka. Jadi jawaban kepada itu, jika kamu, maka jawaban dia yaruddukum, maka mereka akan mengembalikan kamu menjadi kafir setelah beriman. Ini hati-hati. Hati-hati. Ini bukan hanya berlaku ketika ini tidak hanya berlaku pada kehidupan baginda Nabi SAW dan para sahabat. Ini pun pada saat ini juga berlaku, di mana banyak trik ataupun tipuan daripada orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir ni. Mereka melakukan beberapa upaya ataupun usaha untuk menjadikan orang-orang Muslim ini menjadi kafir. Banyak trik. Makanya kita jangan sampai taat. Jangan sampai taat kepada perintah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Oke. Coba kita perhatikan di sini.
Okey, tak apa. Kita terus kepada ayat yang ke-101. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Pada ayat yang ke-101 ini ditunjukkan kepada orang-orang yang beriman juga. Okey. Wa kaifa takfuruna, dan bagaimana kalian menjadi kafir? Wa kaifa takfuruna, dan bagaimanakah takfuruna kalian menjadi kafir? Wa antum tutla 'alaikum ayatullahi, padahal telah dibacakan kepada kalian ayat-ayat Allah. Wa fikum rasuluhu, dan di tengah-tengah kalian ada utusannya, ada rasulnya. Ya. Wa kaifa takfuruna, dan bagaimana kalian itu menjadi kafir. Ini ditunjukkan kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, bagaimana kamu itu menjadi orang-orang yang kafir jika kalian mentaati orang-orang Yahudi dan Nasrani? Wa antum tusla 'alaikum ayatullahi, padahal telah dibacakan kepada kalian ayat-ayat Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Di dalamnya terdapat syariat Islam, terdapat ajaran-ajaran Islam, terdapat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, terdapat kisah-kisah para nabi yang terdahulu, terdapat tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan perkara gaib, terdapat perkara yang berkaitan dengan akhirat, dengan siksa, dengan balasan, dengan surga dan neraka. Wa fiikum rasuluh, dan di tengah-tengah kalian itu terdapat seorang rasul, Rasulul Amin, yang membawa wahyu, yang menyampaikan perkara yang hak. Jadi bagaimana kalian itu menjadi kafir? Kalian mempunyai Al-Quran, kalian mempunyai Nabi, seorang Rasul. Tidak mungkin kalian itu menjadi orang-orang kafir jika betul-betul kalian beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita tengok dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Kaifa tartadduna an imanikum ayyuhal mu'minun. Macam mana kalian itu boleh menjadi murtad daripada keimanan kalian, wahai orang-orang yang beriman? Wa ma'akum ma yusabbitukum alaihi wa yamna'ukum minal irtidadi anhu. Padahal kalian mempunyai sesuatu yang mengokohkan, yang yang menetapkan kalian dan mencegah kalian daripada kemurtadan, yaitu Al-Quran alladzi tuqra'u 'alaikum ayatuh, yaitu Al-Quran yang telah dibacakan kepada kalian. Bagaimana kalian menjadi murtad? Tak mungkin kalian itu menjadi murtad, sebab kalian itu mempunyai Al-Quran, kitabullah, yang mencegah kalian daripada kemurtadan. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi baina adhhurikum, dan terdapat seorang rasul yang sentiasa menemani kalian, yang sentiasa menjelaskan tentang agama Islam, mengajarkan kalian kebaikan, menyuruh kepada kalian menyuruh kalian berbuat kebaikan, melarang kalian melakukan kemungkaran. Id yuballighuhu wa yubayyinuhu lakum, dia menyampaikan wahyu, menjelaskan kepada kalian. Fa innal imana idza taghalghala fi shaghafil qalbi la yakhruju minhu bi idnillahi ta'ala. Apabila keimanan ini sudah melekat dalam hati, sudah masuk, sudah tetap dalam hati, maka dia tidak akan keluar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Azza wa Jalla, beriman kepada ayat-ayat Al-Quran, beriman kepada Rasulnya, maka keimanan tersebut tidak akan keluar daripada hatinya dengan izin Allah Azza wa Jalla. Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Wa man ya'tasim billah, barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah. Ya'tasama ya'tasimu, makna dia adalah berpegang teguh. Wa man ya'tasim, wa man, dan sesiapa, ya'tasim yang berpegang teguh.
Ya'tasimu di sini merupakan fi'il mudhari yang mengikut wazan ifta'ala. I'tasama ya'tasimu, ifta'ala yafta'ilu. I'tasama ya'tasimu bermakna berpegang teguh. Berpegang teguh. Wa may ya'tasim. Dan di sini fi'il mudhari dia hukum i'rabnya di sini adalah majzum. Sukun. Wa may ya'tasim. Bukan wa may ya'tasim. Kenapa dia dibaca wa may ya'tasim? Sebab fi'il mudhari ini diawali oleh isim syarat. Man. Man di sini disebut isim syarat, bukan isim mausul ya. Isim syarat. Isim syarat ini dia termasuk daripada amil-amil jazm. Yaitu apabila masuk kepada fi'il mudhari, maka fi'il mudhari itu menjadi sukun huruf akhirnya ataupun menjadi majzum. Makanya di sini fi'il mudhari'nya disukunkan karena ada isim syarat man. Wa may ya'tasim, dan ini nanti memerlukan jawaban. Ada jawaban nanti di akhirnya. Wa may ya'tasim, dan sesiapa yang berpegang teguh billahi kepada agama Allah. Sesiapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, menggigit Al-Quran dan Sunnah dengan gigit geraham, ya, abdu alaikum bin nawajidih, sebagaimana disebutkan dalam hadis, abdu alaikum alaika bin nawajid, gigitlah Al-Quran dan Sunnah itu dengan seperti menggigit dengan gigi geraham. Sesiapa yang berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan syariatnya, menjauhi larangannya, faqad hudiya ila siratim mustaqim. Ini dia. Siapakah orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapakah mereka yang mendapat hidayah? Yaitu huwallazi ya'tasimu billahi, yaitu mereka yang berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia difitnah, meskipun dia digoyang ya dengan cacian, dengan fitnah, dengan dengan penindasan, ya, dengan kekerasan, tetapi dia masih lagi berpegang teguh kepada jalan Allah dan kepada agama Allah Azza wa Jalla, faqad hudiya ila siratim mustaqim, maka sungguh dia telah diberikan hidayah. Faqad hudiya, maka sungguh dia telah diberikan hidayah ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Sesiapa yang menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, semua ajarannya dilaksanakan, termasuk ajaran yang terdapat dalam Al-Quran, kemudian dalam As-Sunnah, dikerjakan semua, maka orang tersebut telah mendapat petunjuk kepada jalan yang lurus. Yang disebutkan dalam tafsir, inna man yata'allaqa bi asbabillahi mutamassikan bidinihi mutawakkilan alaihi. Sesiapa yang menggantungkan dirinya kepada sebab-sebab Allah, ya, bi asbabillahi mutamassikan bidinihi, berpegang teguh kepada agamanya, mutawakkilan alaihi, ya, menjadikan wakil kepadanya, faqad wuffiqa li tariqin wadhihin ghairu muwajjin, maka dia telah diberikan taufik kepada jalan yang jelas, jalan yang lurus yang tidak bengkok. Fayastaqimu bihi hatta yusilahu ila ridwanillahi, maka dia sentiasa akan berada dalam jalan yang lurus itu sehingga dia sampai kepada keridhaan Allah Azza wa Jalla, wa ila najati min adabihi wal fawzi bi jannatihi subhanahu wa ta'ala, dan dia akan diselamatkan daripada siksanya dan akan mendapatkan balasan surganya nanti di yaumil qiyamah. Semoga kita dijadikan sebagai orang-orang yang termasuk dalam ayat ini, wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Naam, hada wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hada astaghfirullah al-azim li wa lakum, fa in kana sawaban fa min Allah wa in kana khata'an fa minni wallahu wa rasuluhu bari'an. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi
وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. أقول لكم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.